Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 bertemu kembali dengan Ibu di semester 2 ini dalam bab aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan buat kalian semua. Anak-anakku, pada hari ini kalian mampu menjelaskan tentang pengertian kelangkaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan tentang kelangkaan, ya. Jadi kamu mampu bersikap nasional dalam menyikapi berbagai masalah. Baiklah anak-anakku, dalam kelangkaan dan kebutuhan manusia itu ada dua, ya. Yang pertama, kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi ada 3. Yang pertama kelangkaan, yang kedua kelangkaan sumber daya, yang ketiga tentang upaya mengatasi kelangkaan. Nah ini nanti kalian harus paham tentang 3 hal ini. Yang kedua ada yang kebutuhan manusia. Ada pengertian, ada faktor, ada macam-macam kebutuhan, ada alat pemenuhan kebutuhan, dan kegunaan barang atau alat pemuas kebutuhan. Nah, dalam kebutuhan manusia ada 5 poin, ya. Tapi nanti kita akan bahas yang ini minggu depan. Nah, bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan? Di sini yang pertama ada orang sebagai petani, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja di pasar, ya, baik pasar terapung tradisional ataupun pasar modern, ya. Ada penjual bakso, ada buruh, ada pegawai negeri, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah cara orang memenuhi kebutuhan. Nah, anak-anakku, bagaimana apa kelangkaan sebagai permasalahan hidup? Apa sih itu kelangkaan? Nah, di sini dalam gambar premium habis. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang. Nah, itu yang disebut dengan kelangkaan. Suatu alat pemenuhan kebutuhan disebut langka jika jumlah barang lebih kecil atau lebih sedikit dari jumlah yang dibutuhkan manusia, tidak memberikan hasil cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. 3, untuk memperolehnya diperlukan biaya atau pengorbanan. Jadi langka itu bukan berarti tidak ada, ya, tapi sedikit. Nah, yang kedua ada kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya itu yaitu sumber atau faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia secara umum, ya. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya alam, segala sumber daya yang tersedia di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam biotik dan abiotik jumlahnya terbatas sehingga manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus secara baik. Sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja, di mana ketika menggunakan tenaga kerja perlu adanya gaji untuk membiayai, di mana tenaga kerja merupakan faktor penting dalam produksi. Yang ketiga sumber modal. Sumber modal adalah jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi. Sumber modal ini tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga tanah, gedung, mesin, alat transportasi, dan lain-lain. Yang keempat sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan digunakan untuk mengolah sumber daya alam, SDM, modal, dan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. Memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. Mengganti alat pemenuhan kebutuhan dengan alat pengganti. Nah, kesimpulannya anak-anak, manusia sering disebut homo economicus, artinya manusia ingin memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia bertindak sebagai makhluk Tuhannya sendiri sehingga perlu berinteraksi dengan orang lain.
agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial. Maka dalam kegiatannya perlu memenuhi kebutuhan kehidupan. Nah, anak-anakku, itulah pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan evaluasinya, sebutkan pengertian tentang kelangkaan. Yang kedua, apa peranan sumber daya manusia dalam produksi? Tiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Silahkan kalian terus dibolak-balik ya, dibaca agar lebih paham lagi apa sih itu kelangkaan. Jadi kelangkaan ini adalah ada barangnya tapi sedikit. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran. Selamat mengerjakan tugasnya. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.